Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan zikir secara umum. Hadis-hadis tentang zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Abdullah bin Busrin radhiyallahu anna rajula qala Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syara'i al-Islam qad kasurat alayya wa akhbirni bi syai'in astanu bihi. Qala la yazal lisanuka rutban min dzikrillah. Dari Sayyidina Abdullah bin Bushr radhiyallahu, ia berkata, sesungguhnya ada seorang laki-laki berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya hukum-hukum syariat sangatlah banyak bagiku. Maka beritahukanlah kepadaku sesuatu yang dapat aku jadikan pegangan untuk aku amalkan. Beliau bersabda, selalu basahilah lidahmu dengan zikrullah. Hadis riwayat Ibnu Abi Saibah, Ahmad, Tirmidzi. Disebutkan dalam hadis lain, Sayyidina Mu'az radhiyallahu berkata, ketika saya berpisah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan beliau yang terakhir saat saya bertanya kepada beliau, amalan apakah yang paling disukai Allah? Beliau bersabda, hendaklah engkau mati dalam keadaan lidahmu basah dengan zikrullah. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Tabrani, Baihaqi dari kitab Dul Manzur dan Mishkat. Faidah. Yang dimaksud masa perpisahan dalam kisah ini adalah ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu untuk menjadi pemimpin negeri Yaman dan untuk berdakwah serta mengajar. Ketika itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi beberapa nasihat kepada Sayyidina Mu'az radhiyallahu dan ia mengajukan beberapa pertanyaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud hukum-hukum syariat sangat banyak, yaitu hukum-hukum syariat sangat banyak. Ia terdapat banyak perintah dalam agama yang semuanya sangat penting untuk diamalkan. Namun mengamalkan setiap perintah secara sempurna di setiap saat bukanlah hal yang mudah. Dari seluruh perintah tersebut, manakah yang terpenting agar aku jadikan pegangan dan dapat aku amalkan setiap saat dan tempat dalam keadaan berjalan, duduk, ataupun berdiri. Hadis lain menyebutkan bahwa ada 4 hal yang jika seseorang berhasil mendapatkannya, berarti ia memperoleh kebaikan dunia dan agama, yaitu 1. Lidah yang selalu sibuk dengan zikrullah. 2. Hati yang selalu sibuk bersyukur. 3. Tubuh yang sabar menahan penderitaan. 4. Istri yang tidak berkhianat mengenai dirinya sendiri dan harta suaminya. Tidak berkhianat mengenai dirinya sendiri maksudnya ia tidak menjerumuskan diri dalam hal-hal yang buruk dan kotor. Mengenai lidah yang senantiasa basah, kebanyakan ulama mengartikannya dengan banyak berzikir, dan ini sebagai ungkapan yang umum digunakan. Contohnya, jika ada seorang yang selalu memuji atau membicarakan si fulan, maka akan dikatakan bahwa orang itu basah lidahnya dalam memuji si fulan. Menurut pendapat saya yang lemah ini, ungkapan tersebut dapat juga bermaksud lain, yaitu jika seseorang mencintai orang lain, maka dengan menyebut namanya saja ia merasakan kenikmatan dan keasyikan dalam lidahnya. Orang-orang yang pernah belajar tentang cinta pasti memahaminya. Atas dasar itulah, maka untuk merasakan kenikmatan dan kelezatan zikrullah, seseorang harus senantiasa menyebut dan mengingat namanya. Saya sering melihat orang-orang tua kami yang berzikir dengan suara keras, maka kelezatannya dapat dirasakan juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi hal itu hanya didapatkan apabila hati sibuk dengan menyintai dan lidah sibuk dengan menyebut namanya dengan sebanyak-banyaknya. Sebuah hadis menyebutkan bahwa tanda-tanda mencintai Allah Subhanahu wa taala
adalah mencintai zikrullah. Dan tanda-tanda membenci Allah Subhanahu wa taala adalah membenci zikrullah. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, barang siapa lidahnya selalu berzikir, maka ia akan masuk surga dengan tersenyum. Demikianlah pengajian taklim. Marilah kita selalu membaca taklim baik di rumah-rumah kita maupun di masjid-masjid. Semoga kita dapat mengamalkan dan bisa menyampaikan ke umat saudara masyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.